Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya selaku khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada seluruh jamaah yang hadir sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua kita sepakat bahwasannya hidup di dunia hanyalah sementara. Semua kita meyakini dan semua kita mengetahui bahwasanya setiap yang bernyawa pastilah akan merasakan kematian. Baik dia muslim maupun dia non-muslim, seluruhnya mengetahui dan meyakini hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Sering kita dapati, bahkan hampir setiap hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulanah. Dari teman-teman kita sendiri, tetangga kita sendiri, bahkan orang terdekat kita sekalipun, mereka telah mendahului kita. Ketika itu mungkin kita sebagai yang memandikan jenazah, ketika itu mungkin kita sebagai yang mengangkat jenazah, dan kita juga menghadiri takziah.
Ini adalah dalil waqi'. Ini adalah dalil konkret, bukti konkret menunjukkan bahwasannya seluruh manusia akan merasakan kematian. Walaupun tidak disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, walaupun tidak dibacakan firman Allah walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, walaupun tidak dibacakan hadis aksiru dzikra hadimil ladat al maut, seluruh manusia baik kaum muslimin maupun non muslim meyakini bahwasannya kematian adalah hak, kematian adalah pasti akan terjadi. Akan tetapi jemaah sekalian, bukanlah itu yang terpenting. Bukanlah hanya kita meyakini ajal adalah suatu kepastian, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang akan terjadi setelah meninggalnya manusia. Apa yang akan terjadi apabila ruh berpisah dari jasad kita. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang memahami dalil dengan orang-orang yang tidak paham dalil. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Betapa banyak masih ada yang meyakini reinkarnasi. Setelah kematian, ruh akan hidup lagi di dunia, akan menjadi suatu makhluk yang berbeda. Dan masih banyak orang yang meyakini bahwasannya akhir dari kehidupan adalah kematian dan tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari pertanggungjawaban. Adapun kita kaum muslimin, adapun kita kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah. Mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, perkara yang gaib. Termasuk yang gaib kata para ulama beriman kepada alam barzakh, beriman kepada fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita semua, baik kita tamat SD maupun kita tamat S3, pertanyaannya sama di alam kubur. Beriman bahwasanya akan adanya surga dan neraka. Orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa, mereka mengimani dari awal ujian di dalam kubur, man rabbuka, sampai akhir ujian berada di atas sirat, yang di bawah adalah neraka, yang di depan adalah surga. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua menginginkan husnul khatimah. Kita semua mendamba-dambakan ketika kita wafat nanti kita mendapatkan predikat di mata Allah, di sisi Allah dengan husnul khatimah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa sih yang dimaksud husnul khatimah? Siapa mereka yang mati kemudian mendapat gelar husnul khatimah? Mungkin di benak kita, mungkin sebagian kita berpendapat, wah, mereka yang mati husnul khatimah adalah mereka yang mati ketika sholat, mereka yang mati ketika sujud, ketika membaca Al-Quran, ketika berpuasa, mereka yang mati ketika berjihad di jalan Allah. Akan tetapi jamaah sekalian, mari kita sedikit ubah sudut pandang kita
tentang husnul khatimah. Apa sebenarnya tujuan kita ketika kita mendapatkan husnul khatimah? Apakah untuk mencari pujian manusia, atau kita hanya ingin mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada seseorang yang meninggal ketika sujud, ketika salat, viral. Ketika ada fulan yang meninggal ketika menyampaikan ilmu, berkhutbah, ketika berceramah di mimbar, wafat, meninggal, viral. Apakah itu yang kita cari? Masya Allah, ketika fulan meninggal, yang menyolatkannya ribuan orang, penuh masjid jami, dipuji banyak orang. Ataukah kita hanya menginginkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Mari kita ubah pola pikir yang seperti ini. Jemaah sekalian, sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sebuah hadis kisah beberapa orang yang di mata manusia mereka adalah husnul khatimah, mereka adalah pendekar, mereka adalah ulama, tetapi di sisi Allah mereka yang pertama kali dicemplungkan, mereka yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'aru yaumal qiyamah." Manusia yang pertama kali yang dimasukkan ke dalam api neraka, di dalam riwayat yang lain, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi." Manusia yang pertama kali diadili ketika hari kiamat kelak bukanlah orang-orang pelacur, bukanlah orang-orang yang zalim, bukan pula orang-orang koruptor, akan tetapi disebutkan di dalam hadis ini, rajulun istushhida, adalah seorang laki-laki yang mati syahid di dalam perperangan. Seorang laki-laki yang mati syahid, terbunuh di medan perang. Di mata manusia hebat, syahid, pendekar, pejuang. Akan tetapi di mata Allah berikutnya, fa'utiya bihi, kemudian orang tersebut dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian disebutkan, ditampakkan di hadapannya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan selama dia hidup di dunia. Baik itu nikmat memiliki kekuatan, memiliki keahlian di dalam perang, nikmat sehat. Kemudian fa'arafaha, laki-laki tersebut membenarkannya. Benar, itu adalah nikmat engkau yang engkau berikan kepadaku di dunia. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau amalkan dari nikmat-nikmat yang aku berikan? Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Wahai Allah, aku berjuang, aku berjihad di jalanmu untuk meninggikan kalimatmu, untuk menegakkan syariat Allah, hatta stushhidtu, sampai aku meninggal, sampai aku terbunuh, sampai aku mati di jalanmu. Qala kadzabta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau berbohong wahai laki-laki. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Akan tetapi engkau berjihad, engkau berjuang sampai engkau terbunuh, li ayyuqal jari, agar engkau mendapat gelar jari, hebat, pemberani, gagah, pejuang. Faqad qila, dan gelar tersebut telah engkau raih di dunia. Telah banyak orang mengatakan engkau syahid, engkau pemberani, engkau pejuang. Kemudian
summa umira bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat, memerintahkan malaikat, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian laki-laki tersebut diseret di atas wajahnya sampai dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian kisah yang lain yang dilanjutkan di dalam hadis ini adalah seorang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran agar dia dipuji banyak orang, agar dia mendapat gelar Al-Hafiz, agar dia menjadi imam tetap di masjid. Mengapa demikian, jamaah sekalian? Bukankah di mata manusia, bukankah di mata kita dia adalah syahid? Bukankah di mata kita dia adalah al-hafid, orang yang berilmu? Akan tetapi di mata Allah, mereka mati membawa dosa. Mereka mati membawa dosa syirik, yaitu riya, ingin dipuji, ingin digelar, mendapat gelar dari manusia. Begitu juga akhir dari hadis disebutkan seseorang yang dermawan, yang selalu menzakatkan hartanya, ringan memberi hartanya kepada orang lain. Mungkin dia donatur masjid, mungkin dia donatur santri yang miskin, tetapi dia ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Mati dalam keadaan ini bukanlah husnul khatimah, jamaah. Akan tetapi mati dalam keadaan ini adalah mati su'ul khatimah. Walaupun semua manusia mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang pejuang, walaupun manusia seluruhnya memuji mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di dalam satu hari satu malam. Hanya sedikitnya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kita mungkin beberapa jam saja, 2 jam, 3 jam, ditambah salat-salat yang sunnah. Membaca Al-Quran kita tidak lebih dari 1 jam. Aktivitas yang lain, tidur, makan, bersenda gurau, bermain, bercanda. Apakah kita yakin ketika kita nanti dalam keadaan, apakah kita yakin ketika kita wafat nanti kita dalam keadaan beribadah kepada Allah? Apakah kita yakin ketika kita wafat nanti kita dalam keadaan sholat sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, yang waktu beribadah tersebut hanyalah singkat, hanyalah sedikit? Bisa jadi kita mati dalam keadaan tidur, jemaah. Bisa jadi kita mati dalam keadaan bersenda gurau, bercanda, sedang shopping di pasar, sedang bercengkrama dengan anak-anak dan istri. Bisa jadi kita mati dikarenakan terpapar virus. Namun bisakah kita memperoleh husnul khotimah ketika kita mati dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi? Bisakah kita mati mendapatkan
predikat husnul khatimah di sisi Allah ketika kita mati, kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan yang mubah-mubah amalan-amalan kita di dunia. Maka jawabannya sangat bisa jamaah sekalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak membawa dosa syirik, bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah." Maka mendapatkan predikat husnul khatimah, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang bermain, walaupun kita sedang bercanda dengan anak-anak dan istri, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga, husnul khatimah. Walaupun kata orang dia mati biasa-biasa saja, walaupun kata orang dia mati seperti anjing, walaupun kata orang dia tidak ada sedikit pun keistimewaan di sisi manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapat husnul khatimah. Kuncinya hanya satu jamaah. Kuncinya adalah selalu menjaga hati kita agar selalu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Mati dalam keadaan bertauhid, apapun kegiatan Anda pasti husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah amalan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri bersalawat kepada Rasulullah dan memerintahkan kepada malaikat untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' anna al bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله